Baik, kembali di Talk to News, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan kita sebelum saya ke Kapten Bambang begitu ya. Dipertegas dulu atau diperjelas dulu kepada Kementerian Perhubungan. Sebenarnya melakukan pengawasan ini adalah siapa? Sah bandar ketika dia akan melakukan perjalanan begitu ya, sudah ada surat jalan. Lalu SOP-nya selanjutnya seperti apa sebenarnya? Jadi sampai lolos begitu. Untuk pengawasan, ya, Kementerian Perhubungan selalu melakukan pengawasan, dalam hal ini Dirjen Perhubungan Laut. Setiap saat juga ada dilakukan namanya rem cek. Mungkin kita sudah sering umumkan bahwa Kementerian Perhubungan melakukan rem cek kepada kapal dan juga Kementerian Perhubungan itu setiap saat mengirimkan pejabat dari Kementerian Kantor Pusatnya untuk mengawasi petugas-petugas di lapangan. Oke. Dirjen semua, eselon 1, eselon 2, eselon 3 dikerahkan untuk ke daerah-daerah untuk melakukan pengawasan juga. Oke, tapi kalau sudah ada rem cek, kemudian sudah ada pengawasan, seharusnya kejadian seperti ini tidak terulang dong, Pak? Ya, biasa Mbak ya, ini memang mungkin kami kecolongan, ya ada yang lolos. Tapi bukan berarti bahwa kami ini terus membela diri, tidak. Ya kami mengakui berarti sistem masih ada yang bolong. Sistem apa yang diperkirakan bolong ini sendiri? Pengawasan. Siapa yang seharusnya mengawasi para syah bandar ini, Pak? Di Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, ya, untuk yang mengawasi ke lapangan. Oke, baik. Termasuk satu kejadian ketika pilot yang diduga mabuk begitu ya, tapi akhirnya ketahuan CCTV. Kalau sampai terjadi penerbangan, tentu saja ini akan memakan korban yang lebih banyak lagi begitu kan? Mungkin kalau dalam hal ini ada informasi yang belum keluar, ya, bahwa sebenarnya AFSEC itu sudah melaporkan kepada AFSEC-nya maskapai, dan di dalam pun juga pada saat pilot itu mengumumkan, itu co-pilot sudah tahu, dan ada aturan memang co-pilot itu boleh untuk tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pilot. Mungkin nanti Kapten bisa menjelaskan. Disambung saja, Kapten, bagaimana sebenarnya SOP yang harus dijalankan oleh seorang pilot begitu ya sebelum akan melakukan penerbangan itu sendiri? Baik, pertama kami dari atas nama pilot Indonesia menyatakan bahwa permohonan maaf kepada seluruh pelanggan di penerbangan bahwa telah ada oknum pilot yang mencoreng profesinya dengan cara dia tidak melakukan job desk-nya sesuai dengan profesionalismenya, sehingga ini berdampak merepotkan banyak orang dan lain sebagainya. Kemudian kami mengapresiasi juga penumpang yang menyampaikan keberatannya untuk terbang bersama kapten yang dalam quote-unquote oknum yang lalai dalam menjaga profesionalismenya. Kalau di profesi kita adalah semua orang juga tahu profesi yang sangat selektif. Untuk kesehatan, untuk knowledge-nya, untuk preparation-nya, untuk skill-nya, segala macam itu disiapkan. Diseleksi, dididik, dilatih, dan kalau mungkin bisa dihitung sekarang di Indonesia pilot ada sekitar 8.500. Dibanding 250 juta rakyat Indonesia tentu 1 banding sekian, artinya sedikit. Nah, oknum pilot yang demikian ini artinya bisa dia memang lalai, bisa juga memang pengawasannya kurang ketat, ataupun memang mencari celah. Mencari celah maksudnya? Ya, mencari celah dalam arti dia posisinya, wah ini saya masih rest, saya melakukan mungkin dia minum atau sebagainya, padahal kita punya limitasi bahwa sebelum melakukan tugas terbang atau sebelum menerbangkan pesawat, minimum 8 jam kita harus terbebas dari alkohol. Itu peraturan di Civil Aviation Safety Regulation yang ada di Indonesia. Itu sudah tertulis dengan sudah jelas tertulis, gitu ya, Cap, sudah jelas. Dan di Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 53 juga jelas. Barang siapa yang menerbangkan pesawat dan mengancam nyawa orang dengan kelalaiannya akan dicabut lisensinya atau disuspend. Itu sudah jelas semuanya. Dan prosedur yang ditambahkan oleh Kementerian Perhubungan di tahun 2015 bahwa sebelum terbang antara 1,5 atau 2 jam sebelum terbang, semua pilot wajib untuk tes alkohol dan tekanan darah. 2 jam sebelum terbang? 1,5 sampai 2 jam sebelum terbang. Sampai 2 Artinya jam sebelum terbang. Preparationnya itu ditambah. Di tahun 2015 ada peraturan baru ya, bahwa pilot semua harus melakukan tes alkohol sama tes tekanan darah sebelum melakukan penerbangan. Tapi bagaimana pilot ini bisa sampai lolos begitu ya, duduk di dalam kokpit, siap untuk menerbangkan pesawat? Kalau standar yang diamanahkan untuk di Kementerian Perhubungan terhadap operator-operator yang ada, bahwa pilot itu sebelum terbang dia harus ke dispatcher dulu. Jadi pokoknya schedule jam 7.
jam 5.30 mereka sudah harus datang ke FLOP. Jadi nggak mereka jam 7 take off, jam 7 baru datang ke airport. Ya, ada preparation. Disitulah tempat kita poin untuk kita melakukan alkohol dan blood pressure test. Kemudian kita briefing, tadi Pak Sukuna Baban sampaikan bahwa harus ada briefing tentang cuaca, kondisi pesawat, kondisi penumpang dan lain sebagainya. Baru kita menandatangani sebuah pernyataan bahwa menyatakan bahwa kita siap untuk menerbangkan dengan semua aturan-aturan yang ada dan diwajibkan, dan itu kita tanda tangan. Kita tanda tangan, baru kita bawa dokumen itu pergi ke pesawat bersama, kalau kita kapten bersama first officer dan awak kabinnya. Itu baru kita ke pesawat. Artinya prosedur-prosedur yang dibuat oleh Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah cukup ketat. Nah, operator-operator penerbangan ini yang wajib menjalankan tes alkohol sama ininya, yang wajib ngetes kan dari operator. Nah, operator ini menjalankan atau tidak. Kasus yang belakangan ini terjadi, sudah pasti tidak mungkin dia menjalankan tes itu. Kalau menjalankan tes itu pasti kan tenaga medisnya akan bilang, oh Captain nggak fit. Dan kalau dia tidak terlambat, dia ke crew center dulu, pasti co-pilot atau awak kabinnya yang melihat atau dispatchernya yang briefing pasti akan bilang, oh Captain nggak sehat. Berarti Captain apakah siap untuk menandatangani ini? Kan itu proses yang pasti harus diawasi juga. Kalau oknum pilot ini apakah memang juga akan sampai dicabut license ya sebagai seorang pilot dengan kejadian ini? Apabila memang terbukti dia akan menerbangkan pesawat within duty hours-nya dia mengkonsumsi alkohol atau obat terhalang, pasti akan disuspend. Walaupun maskapai sudah memecatnya, tapi Betul. tetap harus Kalau itu kan dilihat secara terlebih dahulu. kepegawaian industrial, dia menyalahi SOP perusahaan, sudah. Tapi yang punya kewenangan mencabut license itu Kementerian Perhubungan. Gitu. Baik, Pak Ipung, kalau Anda melihat ini lagi-lagi indisipliner sebenarnya yang dilakukan oleh para awak begitu ya, memang seharusnya membawa atau menjaga keselamatan dari para penumpangnya. Ya, kalau di sektor perhubungan udara sebetulnya prasarananya sudah bagus. Prasarananya sudah bagus begitu. Sarananya juga sekarang sudah pesawatnya sudah praktis lebih baik ya. Sudah banyak yang bagus juga. Sistemnya sudah everything are in place sebetulnya. Nah, kembali lagi tinggal monitoringnya. Tetapi SDM-nya ini, SDM kan menyangkut perilaku juga gitu ya. SDM tidak sekedar punya skill dan kemampuan dan pengalaman, tapi ya ini perilaku itu tadi. Tapi kalau di beberapa sistem aturan di sana masih dikatakan alkohol, padahal ketika dicek mereka tidak ada alkoholnya gitu, negatif. Ini kan menjadi sulit juga. Artinya definisi di dalam alkohol itu juga harus dirinci lebih dalam begitu ya. Direview kembali gitu. Tapi yang jelas kalau kita melihat orang sempoyongan kayak gitu kok gitu ya, udah nggak mungkin. Tapi untungnya masyarakat kritis ini. Artinya apa? Masyarakat sekarang harus mulai kritis. Tidak saja di sektor, kebetulan di sektor penerbangan ya. Artinya masyarakat level menengah ke atas barangkali ya. Mohon maaf kalau yang saya keliru. Tetapi yang penumpang kapal ini barangkali juga lebih pada menengah ke bawah. Ini bagaimana agar mereka menjadi kritis. Ini kan pendidikan jangka panjang juga gitu ya. Karena ternyata mengandalkan prasarana, mengandalkan sarana, mengandalkan sistem dan mengandalkan orang yang ada di dalamnya, itu ya, dapatnya hanya celaka gitu. Kasus pilot ini tidak hanya sekali juga begitu ya, sama seperti kasus kapal begitu. Pilot tidak hanya yang diduga mabuk, kemudian diduga menggunakan obat-obatan terlarang begitu ya, bahkan sampai kepada attitude yang mengeluarkan kata-kata yang tidak semestinya begitu. Dalam mikrofon pilot disampaikan kepada penumpang. Kembali lagi artinya ini adalah kedisiplinan begitu ya. Ya, selain disiplin memang saya kira juga bagaimana sih pola pendidikan kepilotan kita, barangkali Kapten akan lebih bisa mengeksplorasi bahwa kalau di Indonesia rata-rata berapa? Saya 18 bulan ya itu ya. Sampai dapat memperoleh 160 sampai 200 jam terbang. Tapi apakah ukurannya hanya jam terbang? Ukurannya kan sikap juga gitu ya. Attitude ini menjadi penting sekali karena yang diangkut itu manusia. Karena di sana tidak ada space khususnya bagi angkutan udara, tidak ada ruang untuk berbuat salah. Sekali salah, selesai orang. Kalau untuk pendidikan saya yakin pasti sudah sangat maksimal begitu ya dilakukan, bahkan sudah lebih tegas mungkin kalau untuk udara begitu. Tapi pengawasan untuk personil ini sendiri begitu ya, kedisiplinan, kemudian attitude, siapa sih Bang yang harus mengawasi ini semua? Nah, itu yang saya sampaikan tadi ya. Undang-undang sama aturan-aturan turunan sudah ada. Terus sampai bagaimana pelaksanaan
katakan pilot tadi, Ya. sebelum dia masuk ke pesawat itu kan ada ruang tersendiri. Betul. Nah di situ tadi sudah disampaikan oleh Kapten tadi apa yang harus dia tahu, apa yang harus dia lakukan, Ya. dan terakhir dia harus dites kesehatan. 1,5 jam sampai Nah, 2 jam begitu ya, artinya, harus ada yang tes. saya katakan kan otoritas bandara yang melakukan pengawasan ini. Nah, tentu kan ini tidak berjalan dengan baik. Nah, tentu untuk sebagai regulator pemerintah, Kementerian Perhubungan harus bertanggung jawab. Memastikan bahwa mekanisme yang sudah diatur oleh peraturan itu harus berjalan terus-menerus. Itu harus melekat. Ya. Karena ini berhubungan dengan nyawa. Betul. Kita bicara laut tadi. Nah, undang-undangnya sudah ada. Kapal apa semua itu harus disertifikasi. Betul. Disertifikasi, biarpun sudah mendapatkan sertifikasi juga, itu juga harus dilakukan pengecekan terus berulang. Nah, pertanyaannya adalah, ini siapa yang mengawasi mereka ini? Nah, ini kan yang tidak berjalan dengan Dirjen baik. Perhubungan Udara Nah, tadi makanya dikatakan. saya katakan. Perhubungan itu laut juga. Laut dan udara. Nah, makanya saya katakan. Ini bukan masalah kita ada aturannya tidak ada. Ini Ya. sudah lengkap. Kami di Komisi 5 selalu berbicara ini. Bahkan sarananya tadi juga pertanyaannya sudah adalah bagus untuk udara. pengawasannya. Ah. Nah, saya harapkan melalui Pak Humas untuk disampaikan kepada Pak Menteri, tolong konsentrasi untuk mengawasi seluruh mekanisme safety. Itu tidak boleh main-main karena itu menyangkut nyawa. Ya. Saya pernah di rapat di Komisi 5 saya katakan, apalagi udara. Kalau misalnya darat, Cap, masih bisa, kalau misalnya kempes ban atau apa, masih bisa minggir. Ya. Kalau udara nggak bisa minggir, udah selesai gitu loh. betul. Makanya saya katakan terutama yang high risk, itu tidak boleh main-main pengawasan Atau safety-nya. memang dari sanksinya juga memang belum terlalu tegas begitu, Pak Sanksinya Bambang? sudah tegas. Sanksinya sudah sangat Di tegas. regulasi itu semua tegas semua. Oke, berarti ada Dan sebuah tanda detail. tanya besar sebenarnya. Kenapa kejadian seperti ini Pengawasan masih yang berulang? tidak melekat. Baik, kita berikan kesempatan Pak Bambang terlebih dahulu untuk bernafas begitu ya sebelum nanti akan menjawab di segmen berikutnya. Pemirsa di Talk to News sesaat lagi.